Dewa Obat Terkuat, Bab 395. Yang Rong berhenti sejenak dan tiba-tiba mengerti maksud Lin Yi. Kilatan kejutan muncul di matanya, diikuti dengan keterkejutan yang mendalam. Ternyata Lin Yi memahami semuanya sejak dini. Sepertinya aku terlalu khawatir. Yang Rong tersenyum dan menuangkan teh untuk Lin Yi, karena Tuan Lin tahu apa yang terjadi. Saya lega. Tidak ada masalah di sini di Tianhai. Saya terus mencari orang-orang yang mampu. Jika ada kabar, saya akan memberitahu Tuan Lin. Sedangkan untuk Shanghai, mari kita lihat peluangnya ketika saatnya tiba. Lin mengangguk. Pekerjaan ini harus berkelanjutan. Dia akan merampok siapapun yang diinginkan laba-laba hitam, dan tidak akan pernah membiarkan laba-laba hitam berhasil. Dia cukup rendah hati untuk menjadi rendah hati, tetapi ketika tiba waktunya untuk menjadi orang terkenal, dia juga harus menjadi orang yang terkenal. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Mengapa kita tidak membicarakan perasaan saja? Aku cukup berpengalaman. Sebelum Yang Rong selesai berbicara, Lin berdiri dan pergi tanpa minum teh, berlari lebih cepat dari angin. Dia benar-benar terlalu malas untuk mendengarkan obrolan dan omong kosong Yang Rong. Melihat Lin Yi melarikan diri, Yang Rong tidak bisa menahan tawa. Segera, dia menghela nafas lagi. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa membuat Lin Yi seperti ini adalah Ye Qiansui. Dia tahu lebih jelas betapa pentingnya Ye Qiansui bagi Lin Yi, yaitu dia adalah orang terpenting di hati Lin Yi. Apa yang ingin dia lakukan adalah membuat Tianhai sangat aman, sehingga selama Ye Qiansui tetap di Tianhai, tidak akan ada bahaya. Karena Yang Rong tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi pada Ye Qiansui, Lin Yi yang marah akan sangat menakutkan. Saya khawatir dunia ini akan dijungkir balikkan olehnya. Lin Yi kembali ke rumah Ye dan melihat waktu. Pada titik ini, Ye Qiansui seharusnya sudah tidur. Dia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Bukankah ini jawaban dari pikiran orang lurus? Dia bahkan tidak mengerti mengapa Ye Qiansui marah. Pintu terbuka dan lampu di ruang tamu menyala. TV sedang diputar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kamu Qiansui ada di sana. Dia duduk bersila di sofa, seperti patung kayu. Ketika dia mendengar suara pintu terbuka, dia tidak menoleh ke belakang atau bereaksi. Belum tidur, Lin Yi berinisiatif untuk berbicara. Ye Qiansui tidak menjawab. Olah tiba-tiba menjadi sunyi, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Lin Yi tidak tahan dengan suasananya. Dia tahu Ye Qiansui pasti masih marah. Dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat meremajakan dirinya sendiri, dan dia juga memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat dan dapat membunuh musuh di medan perang, tetapi gurunya belum mengajarinya keterampilan membujuk gadis-gadis ini. Kamu lelahkan. Setelah memikirkannya, Lin melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk memijat bahu Ye Qiansui. Aku akan memijat bahumu. Namun sebelum tangannya menyentuh Ye Qiansui, Ye Qiansui berbalik dan menatap lurus ke arah Lin Yi dengan mata sedikit merah, yang membuat jantung Lin Yi berdetak kencang. Menangis, kepalanya berdengung, dan dia tiba-tiba merasa bersalah. Lin Yi, nada suara Ye Qiansui mengenalinya. Dia segera setuju, dia di sini. Kamu benar, perkembangan keluarga Ye di masa depan akan lebih bergantung pada diriku sendiri dan aku tidak bisa terlalu mengandalkanmu. Pikiran Lin Yi sedikit kosong. Apakah dia mengatakan ini? Dia sedikit tercengang. Apa ini? Ye Qiansui sendiri yang membayangkannya. Saya akan pergi ke Shanghai untuk menangani sendiri persetujuan obat baru, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Ye Qiansui berkata dengan sedikit marah, selama bertahun-tahun, banyak hal yang sulit, tapi aku telah melakukan semuanya. Aku yakin aku bisa melakukannya. Aku juga yakin kamu bisa, tapi... Ye Qiansui menggelengkan kepalanya. Dia hanya mendengar paruh pertama kalimatnya dan menjadi semakin marah. Dia tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menjelaskan, terima kasih atas kepercayaanmu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, dan Lin Yi hampir menangis. Apakah ini masih Ye Qiansui, yang menyendiri, mulia dan keren, seperti Dewi Gletser? Ini jelas wanita kecil yang sedang marah. Mereka semua masih mengucapkan kata-kata marah. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, terima kasih. Ye Qiansui benar-benar marah dan menolak lagi, tapi dia mengutuk dalam hatinya, bajingan ini benar-benar tidak ingin peduli padaku lagi. Dia menginjak sandal bulu dan naik ke atas, sengaja menginjak lantai untuk mengeluarkan suara, seolah sedang melampiaskan emosinya. Ledakan, mendengar suara pintu ditutup, Lin Yi mengangkat bahu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi Ye Qiansui tidak mendengarkan sama sekali. Tampaknya Yang Rong masih memiliki pengalaman. Dia mengatakan bahwa ketika seorang wanita sedang marah, dia hanya dapat mendengar kata-kata yang membuatnya tidak bahagia, dan sisanya akan otomatis tersaring dari telinga. Kebenaran, apa yang salah? Ketika Uma mendengar suara itu, dia menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu bertengkar? Tidak,
Ibu Wu, Lin Yi buru-buru menjelaskan, kita tidak bisa berdebat. Dia menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Ye Qiansui sedang marah saat ini dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Masalahnya adalah dia tidak tahu apa yang dia katakan salah. Malam yang hening, Ye Qiansui tidak bisa tidur nyenyak. Dia bangun pagi-pagi, mengemasi barang bawaannya dan turun ke bawah. Ketika Lin Yi mendengar suara itu dan turun ke bawah, Ye Qiansui sudah pergi. Apakah Anda tidak ingin menyibukkan diri untuk bekerja? Situasinya agak serius. Kalian benar-benar tidak bertengkar. Uma menjulurkan kepalanya dari dapur dan bertanya. Tidak terlalu. Lin Yi merentangkan tangannya dan berkata, beraninya aku. Ketika Ye Qiansui tiba di perusahaan, Xiao Zhao dan Liu Feifan sudah menunggu. Mereka menerima telepon dari Ye Qiansui tadi malam, mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan bisnis hari ini dan meminta mereka untuk menunggu di perusahaan tepat waktu. Saudara Lin tidak pergi. Liu Feifan sedikit terkejut. Masalah sulit seperti itu mungkin tidak akan mudah ditangani jika Lin Yi tidak pergi ke sana. Tidak bisakah masalah ini terselesaikan jika aku pergi? Ye Qiansui menoleh ke arahnya. Liu Feifan menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudari Sui, sama saja. Sama saja. Dia memandang Xiao Zhao, yang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Bersiaplah untuk pergi. Ye Qiansui duduk di kantor selama setengah jam, tidak melakukan apa-apa. Dia sepertinya menunggu Lin Yi datang, tapi dia tidak pernah melihat Lin Yi mengejarnya. Bagaimana kalau aku menelepon saudara Lin? Liu Feifan berkata dengan hati-hati. Tidak peduli betapa bodohnya dia dan Xiao Zhao, mereka masih dapat melihat bahwa Ye Qiansui jelas sedang menunggu Lin Yi untuk pergi bersamanya. Melihat Ye Qiansui tidak berbicara, Liu Feifan segera memanggil Lin Yi. Saudara Lin, kamu di mana? Ah, kamu sedang mengobrol dengan Zhao Qingshan. Mengapa kamu tidak pergi ke Shanghai bersama kami? Liu Feifan bertanya sambil menatap Ye Qiansui. Ye Qiansui tidak memandangnya, tapi telinganya terangkat, mendengarkan suara di teleponnya. Aku tidak akan pergi. Lin Yi berkata, mata Tuan Zhao perlu diperhatikan lagi, dan istri Zhang Ruoming tidak bisa pergi untuk saat ini. Kamu dan Xiao Zhao, tolong jaga Qiansui dengan baik. Mendengar ini, Ye Qiansui berdiri dengan marah. Ternyata dia tidak pernah berpikir untuk mengikutinya. Dia berjalan pergi seolah embusan angin akan bertiup. Ayo pergi. Bab 396. Ye Qiansui sangat marah. Kemarahan ini telah mencapai puncaknya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia begitu marah, tetapi dalam 2 hari terakhir, Lin Yi sangat marah hingga dia ingin menangis. Ye Qiansui tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berjalan keluar dengan wajah dingin. Xiao Zhao tidak berani menarik napas dan menggunakan mulutnya untuk berkomunikasi dengan Liu Feifan. Apa yang telah terjadi? Liu Feifan merentangkan tangannya dengan ekspresi seperti, saya tidak tahu. Mereka hanya bisa yakin bahwa Ye Qiansui sangat marah karena Lin Yi, tetapi hanya mereka berdua yang tahu apa itu. Apakah kamu masih enggan untuk pergi? Suara Ye Qiansui terdengar dari luar pintu. Tanpa berlama-lama kedua orang itu langsung berlari keluar membawa kopernya. Di sana, Lin Yi meletakkan telepon dan menatap Zhao Qingshan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku bisa melihat sesuatu. Zhao Qingshan tampak sangat tenang, seolah-olah dia telah mengalami begitu banyak badai dan kehilangan segalanya. Terima kasih. Jika bukan karena Lin Yi, dia mungkin menghabiskan seluruh hidupnya dalam kegelapan. Di mana dia bisa melihat cahaya lagi? Dia mengulurkan tangannya, membelai anjing hitam besar yang tergeletak di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, baguslah aku masih bisa melihat dunia sebelum aku jatuh ke tanah dengan tulang-tulang lamaku. Lin Dao Dao, kamu meremehkanku sekarang. Dokter hebat saya ada di sini dan saya dapat membantu Anda hidup setidaknya 10 tahun lagi. Zhao Qingshan tertawa, dan anjing hitam besar itu menjulurkan lidahnya dan menggonggong 2 kali. Saat mataku sudah sembuh, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Lin Yi sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya Zhao Qingshan berinisiatif mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia tahu kemampuan Zhao Qingshan. Dia bisa membagi emas menjadi titik akupuntur dan menemukan banyak hal yang tersembunyi jauh di pegunungan, sungai, dan lautan, tetapi Lin Yi tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta Zhao Qingshan melakukan apapun untuknya. Meskipun sekarang dia benar-benar tidak membutuhkan bantuan Zhao Qingshan dalam hal ini. Dari mana? Tidak tahu. Zhao Qingshan menggelengkan kepalanya, saya hanya merasa harus membawa Anda ke tempat itu. Ini bahkan lebih aneh lagi. Jangan tanya aku tidak bisa memberitahumu. Tapi perasaan ini sangat kuat. Tidak masuk akal bagi siapapun untuk pergi ke tempat itu, termasuk aku, tapi jika kamu pergi, kamu mungkin mendapatkan sesuatu. Zhao Qingshan mengatakannya dengan sangat misterius, seolah-olah ini ditakdirkan oleh surga. Kemunculan Lin Yi tiba-tiba mengingatkannya pada tempat-tempat yang pernah dia kunjungi ketika dia masih muda.
Dia harus membawa Lin Yi ke tempat itu. Tampaknya ini adalah tanggung jawab utamanya. Lin mengangguk dan tidak bertanya lagi. Zhao Qingshan, orang yang berbakat dan aneh, tidak dapat dipahami oleh pemikiran orang biasa. Tidak peduli betapa misteriusnya dia berkata, semuanya akan dipahami ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Melihat Zhao Qingshan pulih dengan baik, Lin Yi berhenti berbicara dan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan, dan kemudian melanjutkan menemui istri Zhang Ruoming. Dalam kurun waktu tersebut, ia dapat kembali ke profesi lamanya dan bekerja sebagai dokter selama beberapa hari. Seng Hai, Ye Qiansui dan rombongannya yang terdiri dari 3 orang turun dari pesawat. Wajahnya masih belum terlihat bagus, dan terlihat jelas suasana hatinya belum mereda karena perjalanan. Siklus kemarahan seorang wanita pada dasarnya tidak teratur. Tuan kamu, di luar bandara, Chen Fan menerima kabar bahwa Ye Qiansui akan datang ke Shanghai secara langsung, jadi dia membuat pengaturan lebih awal untuk menjemputnya secara langsung. Sekarang dia bertanggung jawab atas urusan Ye. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan dan bekerja dengan baik. Tuan Chen, saya minta maaf karena telah membantu Anda. Ye Qiansui sedikit mengangguk, saya ingin Anda pergi ke sana sendiri. Itu harus. Chen Fan tersenyum dan berkata, tolong, mobilnya ada di sana. Dia membawa Ye Qiansui dan mereka bertiga ke dalam mobil, meninggalkan bandara, dan menuju hotel yang telah mereka pesan. Dia tidak menyangka Ye Qiansui akan datang segera setelah Lin Yi kembali. Dia berpikir bahwa Lin Yi pasti akan datang bersama Ye Qiansui, tetapi hanya ada 3 orang yang mengejutkannya. Tuan Ye datang ke sini kali ini. Katanya dia ingin menyelesaikan proses persetujuan peluncuran obat baru. Chen Fan melirik ke kaca spion dan bertanya, mengapa Tuan Ye harus pergi ke sana secara pribadi untuk masalah sekecil ini? Jika masalah ini mudah diselesaikan, saya tidak akan datang. Ye Qiansui berkata, saya di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan. Saya tahu bahwa keluarga Chen telah berada di Shanghai selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi tertentu. Jika saya meminta Anda membantu saya menemukan orang di bidang ini, saya tidak akan sopan kepada Anda. Tidak ada gunanya bersikap sopan. Chen Fan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Dia mengemudikan mobil ke hotel, mengirim Ye Qiansui ke atas untuk menetap dan beristirahat, lalu meninggalkan hotel untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas persetujuan dalam hal ini. Untuk menyelesaikan suatu masalah, Anda harus menemukan masalahnya dan menemukan orang-orang kuncinya. Ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Shanghai, tidak sulit menemukan seseorang dengan kekuatan nyata. Chen Fan dengan cepat bertanya. Hanya mengetahui namanya, Chen Fan tahu mengapa Ye Qiansui datang sendiri. Chu Yun adalah orang yang berspesialisasi dalam menyetujui bidang ini. Laporan lamaran Ye sekarang melekat padanya. Orang ini tidak mudah untuk dimenangkan. Chen Fan tidak terburu-buru mencari seseorang sendiri, tetapi menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Setidaknya dia ingin tahu orang seperti apa Chu Yun itu dan apa hobinya, sehingga dia bisa meresepkan obat yang tepat. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri begitu dia muncul. Itu akan menjadi pendekatan tanpa pamrih, terutama ketika berhadapan dengan seseorang seperti Chu Yun yang tidak menerima nasihat yang lembut dan keras. Anda harus membiarkan Ye Qiansui mencobanya sendiri, dan itu tergantung situasinya. Malam, Chen Fan mengatur jamuan makan untuk menyambut Ye Qiansui dan yang lainnya. Tidak peduli apa, ketika Seng Hai datang, dia adalah seorang tamu, belum lagi sekarang dia memiliki hubungan dengan Lin Yi, dia juga harus menghibur Ye Qiansui dan yang lainnya. Tuan Ye, kemarilah, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya tidak berakal sehat di masa lalu dan saya telah menyinggung banyak orang. Saya harap Tuan Ye tidak melupakan kesalahan penjahat dan tidak berpengetahuan seperti saya. Chen Fan berdiri dan mengangkat gelasnya dengan kedua tangannya, terlihat sangat sopan. Ye Qiansui berkata, duduklah, jangan terlalu sopan, aku di sini untuk merepotkanmu kali ini, giliranku untuk menghormatimu. Jangan berani. Melihat Ye Qiansui hendak bersulang untuknya, Chen Fan segera berdiri lagi. Dia tampak malu dan gugup, yang membuat Xiao Zhao sedikit terkejut. Bagaimana pemuda di industri hiburan ini bisa berubah begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Dia sepertinya kagum pada Ye Qiansui. Chen Fan bersulang satu persatu, mengobrol santai, dan setelah hampir makan, mulai berbisnis. Saat ini, laporan lamaran Ye tertahan di Direktur Chu Yunchu. Saya meminta seseorang untuk menanyakannya. Direktur Chu memang agak sulit untuk ditangani. Dia agak bingung. Tuan Ye, apakah Anda punya ide? Chen Fan memandang Ye Qiansui. Ye Qiansui mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu bahwa